Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada, biar hari ini engkau akan berjalan bersama Tuhan. Dan hari ini ketika kita memulai bersama Tuhan dengan firman-Nya, saya berdoa biarlah hari ini kamu akan mengalami kasih karunia Tuhan sepanjang hari ini. Hari ini yuk kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya pagi hari ini kita bisa diisi dengan kebenaran firman Allah. Karena saya percaya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Dan saya percaya ketika ada iman, mujizat pasti akan terjadi dalam kehidupan Anda. Saya berdoa sepanjang hari ini, amazing things, miracle, dan semua hal yang ajaib dan luar biasa biar ada dan menyertai kehidupan saudara. Yuk kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Pagi hari ini kami kembali buka hati untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau dengan pengertian kami, tapi kami minta biar Roh Kudus menerjemahkan, membuat kami mengerti, supaya kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Kami semua yang mendengar, Roh Kudus berikan revelation, wisdom, supaya kami bisa mengerti jalan-jalan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, ambil alih dan bekerjalah, baik kepada hamba-Mu maupun kepada kami semua yang mendengar dimanapun kami berada. Para malaikat orang kudus, lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami boleh mengalami Kristus. Kami kembalikan segala hormat, pujian, dan kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin, amin. Nah pagi hari ini Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda untuk kembali kita belajar kebenaran firman Allah. Di mana pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal, pasal yang ke-16, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-33. Nah Bapak Ibu Saudara, di mana hari ini judul renungan pagi hari ini saya beri judul adalah hikmat kehidupan. Nah penting sekali dalam menjalani kehidupan ini kita memerlukan hikmat. Dan hikmat itu bukan cuma hikmat dari kita dengar dari orang-orang yang dikatakan orang-orang yang pengalaman, orang-orang yang orang tua kita mungkin semuanya, tapi kita mau belajar sebuah hikmat kehidupan yang penting sekali. Yang pagi hari ini kita belajar dari kitab Amsal pasal 16, kita bisa menemukan hikmat kehidupan sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan hikmat kehidupan yang kita dapat dari firman Allah. Dan saya percaya kita akan menjalani kehidupan kita yang berbeda dengan kehidupan orang-orang biasa umumnya. Nah, apa itu hikmat kehidupan yang kita mau pelajari? Ada beberapa poin. Nah, saudara, kalau kita baca renungan Amsal 16 ayat 20 sampai 33 ini, itu memberikan begitu banyak sekali wawasan dan juga kebijaksanaan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita memerlukan yang namanya wawasan, kebijaksanaan, supaya kita dapat menerapkannya sehingga kehidupan kita akan mengalami sebuah perbedaan. Nah, beberapa poin penting yang saya kutip dari ayat-ayat ini. Yang pertama ayat 20 kita bisa belajar, dikatakan siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, hal yang pertama mengenai hikmat kehidupan yaitu pentingnya mendengarkan dan mempercayai Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat 20 ini ada dua hal. Yang pertama, siapa memperhatikan firman itu akan mendapat kebaikan. Lalu yang kedua, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan berbahagia. Jadi saya menyimpulkan di ayat 20 ini kita bisa mendapatkan sebuah wawasan dan kebijaksanaan yang kita bisa terapkan, dan ini saya sebut hikmat kehidupan yang kita terima, yaitu mengenai mendengarkan dan mempercayai. Tapi tidak sembarang mendengarkan, kita nggak boleh mendengarkan sembarangan. Of course kita harus mendengarkan perkataan yang benar, orang-orang yang benar, dan salah satunya yang paling benar yang kita bisa paling percaya yaitu firman Allah. Karena firman Allah iya dan amin, dan firman Allah, perkataan Allah pasti benar. Dan kita harus mendengarkan sumber yang benar, yaitu yang pertama adalah mendengarkan firman Allah. Lalu kita harus mulai mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, ayat ini kalau kita pelajari menekankan bahwa orang bijak itu akan memperhatikan dan percaya kepada firman Allah. So, kalau kita mau menjadi orang yang bijak, kita harus
menjadi orang yang memperhatikan dan percaya kepada firman Allah. Nah, ini mengajarkan kita untuk memiliki waktu yang khusus untuk merenungkan dan memperhatikan firman Tuhan. Nah, gimana kita bisa mendapatkan firman Allah kalau kita tidak memperhatikannya? Nah, memperhatikan bicara tentang bagaimana ini mengajar kita untuk punya waktu yang khusus dengan Allah, punya waktu-waktu saat teduh, punya waktu-waktu seperti apa yang kita lakukan pagi hari ini, di mana kita mendengarkan firman Allah melalui renungan pagi. Kita menghususkan hidup kita mendengarkan firman Allah dan mempercayai firman Allah. Dan ini hal-hal yang penting. Tapi saya berdoa bukan cuma ketika kita mendengarkan renungan pagi, tapi setiap hari daily bangun pagi kita berdoa, kita siapkan hati kita baca firman Allah, kita memperhatikan firman Allah, kita merenungkan firman Allah. Dan itulah yang penting supaya kita mendengarkan dan mulai percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah, inilah hikmat kehidupan yang pertama yang kita bisa pelajari dari Amsal pasal 16 ayat 20 sampai dengan ayat 33. Nah, hal yang kedua, kalau kita baca di ayat 21 sampai 23, orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Saya menyimpulkan ketika baca merenungkan ayat 21 sampai 23, saya percaya bahwa hikmat kehidupan yang kedua, bagaimana kita memiliki sikap hati yang benar, saudara. Nah, sikap hati yang benar ini sangat penting karena saya yakin bahwa hikmat sejati bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang sikap hati kita, saudara. Jadi saya yakin dan percaya kalau orang yang bijak, dia menjaga hatinya dalam segala kewaspadaan karena dia tahu di situ adalah sumber kehidupan. Orang bijak dia akan jaga hatinya tetap benar. Orang bijak akan terus menjaga hatinya untuk hidup dengan nurani yang bersih di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Saya percaya sekali lagi kebijaksanaan bukan cuma bicara tentang pengetahuan, tapi bicara tentang sikap hati. Nah, kalau kita mau menerima hari ini belajar dari hikmat kehidupan yang benar, yang pertama tadi kita bicara bagaimana penting untuk mendengar dan mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Dan yang kedua untuk kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Sekali lagi, orang yang memiliki hati yang bijaksana akan berbicara dengan cara yang membangun dan membawa dampak yang positif bagi orang lain. Saya yakin sekali ketika orang yang memiliki hati bijaksana, sebelum dia ngomong dia akan mikir apakah perkataanku akan membangun, memberkati, menguatkan orang lain, saudara. Kenapa? Karena dia jaga hati, dia juga mau menjaga hati orang. Karena saya yakin dan percaya orang yang punya hati yang bijaksana itu perkataannya berbeda. Dan Amsal juga ngajari kita untuk kita berdoa minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hati yang bijaksana. Dan juga kita harus menjaga hati dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sebenarnya sumber kehidupan itu dimulai dari hati. Makanya saya katakan untuk kita memiliki hikmat kehidupan yang benar, itu kita harus punya sikap hati yang benar, saudara. Sikap hati yang benar merupakan sebuah hikmat kehidupan yang luar biasa. Lalu yang ketiga, ayat 25, saudara, dikatakan gini, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut, saudara. Nah, apa hikmat kehidupan yang ketiga yang kita bisa pelajari dari Amsal pasal 16, yaitu manusia terbatas dalam mengetahui ujung dari sebuah perjalanan hidup. Nah, saudara, itu sebabnya apa yang mesti kita lakukan kalau kita mau memiliki hikmat kehidupan yang benar, kita harus mengerti bahwa manusia itu terbatas untuk mengetahui ujung daripada segala sesuatu. Nah, itu sebabnya kita harus mengikuti arahan, kita harus mengikuti tuntunan, kita harus mengikuti bimbingan Tuhan. Because He's the Alpha and Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang tahu bagaimana memulai, dan dia juga tahu akhir daripada semuanya, saudara. Only God yang bisa tahu the future of your life,
the future of your family, the future of semua pekerjaan Anda, cuman Tuhan yang tahu, saudara. Itu sebabnya kalau Anda mau menerima hikmat kehidupan yang benar, Anda harus menyadari manusia itu terbatas, manusia itu tidak mengetahui ujung dari segala sesuatunya. Itu sebabnya dari awal sampai akhir hanya Tuhan yang mengetahui ujungnya, hanya Tuhan yang mengetahui perjalanan hidup seseorang. Itu sebabnya kalau kita mau taat saja, balik ke poin nomor 1, untuk mendengarkan Dia dan percaya kepada Tuhan, lalu ikuti jalan-jalannya Tuhan, ikuti skenarionya Tuhan, karena Dia adalah penulis kehidupan kita, dan Dia merancangkan rancangan yang luar biasa dalam kehidupan Anda. Anda cukup taat, mempercayai, dan mengikuti arahan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Maka saya percaya jalanmu pasti ada menuju jalan yang penuh dengan damai sejahtera dan mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi inilah hikmat kehidupan yang ketiga. Sadari bahwa manusia terbatas dalam mengetahui ujung dari segala sesuatu. So kamu harus mengandalkan Tuhan. So kamu harus benar-benar mengikuti arahan Tuhan dalam kehidupan Anda. Yang terakhir, lalu saya akan tutup ayat 32 dan 33. Dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai diri lebih dari orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Nah, sekali lagi ayat 33 menutup dengan kata setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Nah, ini bicara tentang apa? Kalau kita mau menerima hikmat yang namanya hikmat kehidupan, kita harus mengerti bahwa hidup ini harus sabar, dan kita juga harus mengakui yang ketiga, yang keempat adalah bagaimana Tuhan itu berdaulat dan berkuasa atas semuanya. Jadi yang perlu kita lakukan cuma sabar, karena kita menyadari bahwa Tuhan itu memiliki kedaulatan dan kuasa atas semuanya. Percayalah Tuhan itu memiliki kendali atas segala sesuatu termasuk kehidupan Anda semua. Nah, kita diajarkan untuk menyerahkan segala rencana kita, keputusan kita kepada Tuhan, karena Dia yang lebih tahu yang terbaik buat Anda. Pokoknya jalani hidup ini dengan sabar, karena kita percaya bahwa kesabaran itu penting dimiliki. Nah, untuk hikmat yang keempat ini, Anda harus menyadari betul-betul bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita, Tuhanlah yang berdaulat atas semuanya. Kita boleh ambil keputusan apapun, tapi rencana Tuhanlah yang paling jadi, saudara. Jadi lebih baik daripada kita wasting time, kita terlalu banyak buang energi, lebih baik kita sabar dan percaya kepada Tuhan. Akui bahwa Dia berdaulat atas seluruh kehidupan kita, akui bahwa Dia memiliki kuasa atas semuanya. Sehingga inilah yang saya sebut hikmat kehidupan. Ada 4 poin ini, saya berdoa supaya Anda semua memiliki hikmat kehidupan yang benar, sehingga kehidupanmu akan jauh lebih baik. Dan saya berdoa Tuhan akan memberkati engkau, menyertai engkau, dan membuat segala usahamu berhasil di dalam nama Yesus. Bapak Surgawi, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biar 4 hikmat kehidupan ini kami boleh terima dalam hidup kami boleh menyadarinya, kami boleh mengakuinya Tuhan, dan kami boleh menjalankannya. Aku berdoa, biarlah Tuhan mengingatkan kami untuk memiliki hikmat kehidupan ini, untuk kami menjalankan hidup ini, dan mulai mendengarkan Tuhan, dan percaya kepada Tuhan, mengakui bahwa Tuhan, Engkau berdaulat atas seluruh hidup kami, memiliki sikap hati yang benar di hadapan-Mu, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyadari bahwa manusia terbatas dan tidak mengetahui ujung dari segala sesuatu. Only You Tuhan yang tahu semuanya. Dan kami menyerahkan hidup kami pagi hari ini, dimanapun hamba-Mu, berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan, mendengarkan program Renungan Pagi ini. Biar kami semua go back to You, Lord, kembali kepada Engkau, dan mulai percayakan hidup kami, masa depan kami, semuanya dalam tangan-Mu. Bless all Your people. I speak life, blessing, healing, breakthrough, and glory upon their life, family, ministry, and work. In the name of Jesus. Be blessed, be blessed, be blessed. Amen, amen. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa dari tempat ini sekali lagi.
supaya kita semua boleh memiliki hikmat kehidupan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam program Renungan Pagi berikutnya. God bless you.